أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا وأمرنا بأن نمشي عليها لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di PHI Tower ini di lantai 2 yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan. Kita keluar menuntut ilmu dan Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu insyaallah. Jamaah Allah muliakan, kajian kita tentang kitab Tazkiyatun Nafs ini sudah di penghujung kajian. Nanti akan kita carikan lagi buku kecil yang simpel untuk dipahami. Mudah-mudahan nanti saya bisa kabarkan. Ya, kita bahas bahasan akhir dari kitab ini berkaitan tentang dunia. Dunia Allah ciptakan ini sebagai media untuk orang beramal soleh untuk urusan akhirat. Pernah ada seorang ulama dan dia penyair yang terkenal mengatakan bahwa innamad dunya ilal jannah wan nari tariq wal layali mutjirul insan wal ayyamu suq. Ini syair, bukan hadis. Kata-kata mutiara ulama. Ulama mengatakan innamad dunya ilal jannah. Sesungguhnya hanya saja dunia ini adalah jalan menuju surga. Harusnya. Makanya dikatakan dalam Quran itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau tinggalkan urusanmu tentang dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian di dunia ini untuk urusan akhirat, tapi jangan lupakan dunia, begitu bahasanya. Makanya Nabi mengatakan ada al-kais, ada al-ajiz. Al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa al-kais? Orang yang cerdas, orang yang beruntung. Kenapa dibilang cerdas? Dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia dibilang cerdas karena dia tahan dirinya untuk mengambil kebutuhan dunia dalam rangka akhirat yang ingin dia inginkan. Dia pengen ini, pengen itu di dunia, ya sekedar. Karena dia tahu dunia ini nggak lama. Ya, jadi orang pinter dia. Lawang uang yang dia punya, yang dia merasa cari, itu cuma titipan kok. Ada orang yang nggak nyari punya uang. Orang punya uang, nggak punya uang, tetap maitnya mirip. Agar kita tahu bahwa kematian itu menjadi sebuah pintu kehidupan akhirat. Orang Islam nggak boleh takut mati. Karena takut juga bakal datang, berani datang, takut juga datang. Mendingan berani sekalian lah. Jangan ngomong mati dulu, apa Ustaz? Ngomong ini sorga apa yang enak? Ya iyalah, tenang aja. Kita pengen sorga, tapi kan harus mati dulu.
Saya pengen surga, cuman nggak pengen mati. Emang naik Grab ke surga? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Penyair mengatakan innamad dunya ilal jannah. Yang namanya dunia ini pasti ke surga. Harusnya. Makanya Nabi pernah kabarkan ada 3 poin agar orang tahu, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassuna khalqahu. Ini hadis ada dalam Sahihul Jami' Tirmizi. Abu Hurairah mengatakan Rasul jamin kalau innamad dunya ilal jannah, dunia itu ke surga, urusannya ke surga. Di surga itu ada 3 rumah berbentuk istana. Semuanya buat penghuni dunia. Penghuni yang mana, Ustaz? Nabi yang bilang. Yang pertama, ana za'imun, aku menjamin. Yakin nggak kalau Nabi yang jamin? Harus yakin. Nabi nggak mungkin bohong. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Aku jamin untuk penghuni dunia bi baitin min rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ada rumah di pinggir sorga berbentuk istana untuk orang yang waktu di dunia tarakal mira wa in kana muhiqqan. Karena di dunia dulu dia tinggalkan berdebat walaupun dia tahu dia bisa menang. Jadi perdebatan di Islam tuh nggak boleh sebenarnya. Jidal boleh. Jidal itu orang nih ngomong salah, kita ingetin jidal. Bukan perdebatan. Kalau perdebatan itu masalah yang dicari-cari yang belum terjadi, kemudian diperdebatkan. Pakai rencana. September tanggal 7 debat antar lurah. Debat antar camat. Debat antar bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Saya lagi mau bisik nih masalah satu akhirnya ntar nih. Besok kalau diundang berdebat, ini ada hadisnya nih bro. Mumpung punya calon bisa panggil bro kita ya. Ini kalau nanti lawan banyak ngomong, nggak usah didebat. Terus saya ngapain? Ya ngomong aja, dengerin. Wah udah ngomong banyak. Nah sekarang Anda bicara, tinggal ngomong begini aja. Pemirsa, ini janjinya indah, kita tunggu. Assalamualaikum. Gitu aja udah ya. Itu malah bikin daya tarik khusus tuh ya. Ini kan sekarang pencitraan, masanya pencitraan. Iya, karena ada hadis yang mengatakan liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Iya, orang ninggalin perdebatan walaupun dia muhik hak. Dia bisa ngedebat. Hidup ini bukan perdebatan. Hidup ini boleh berteori, bukan untuk berdebat. Dulu kalau sahabat berdebat di pinggir Nabawi, Nabi itu ngambil pasir di aur. Mahlan ya akhi, bihadza ahlaka man qablakum. Gara-gara begini nih hancur umat sebelum kalian. Ya udah kan ada yang berilmu, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu, bukan debat kusir. Ini berdebat sama yang semodel, ya nggak beres-beres. Oh nggak bisa begitu bro, di Quran ada tuh, di ayat berapa? Anda lupa, begitu. Temannya bilang, ada juga no di Quran, Anda juga lupa, gitu ya. Ini ngomong apa nih? Nggak beres-beres urusannya. Jangan. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Jadi kejawab nanti. Oh, enak kalau orang yang berilmu ngomong tuh enak. Karena ilmu ya pasti ilmiah. Yang dia bicarakan ya dalil. Kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku menjamin rumah istana di tengah sorga buat siapa?
buat orang yang meninggalkan bohong, dusta. Wa in kana mazihan, walaupun pengen bercanda. Artinya Islam tuh nggak kenal bohong, walaupun bercanda. Kok kamu bohong? Kan bercanda, nggak boleh. Apalagi dibikin acara stand up komedi, lebih nggak boleh lagi. Ditayangin sekian banyak orang nonton, waduh, ada rating khusus di satelit sana. Jadi ada iklan macam-macam dah. Kita dukung program yang di Wail, dikatakan celaka sama Rasul. Wail lilladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum wailul lahu summa wailul lahu. Celaka ini orang yang berdusta pengen bikin orang ketawa. Nggak boleh. Ya, udahlah, kita nggak usah bohong. Kalau bisa ngomong juga orang ketawa. Rasul juga bercanda tapi nggak ngebohong. Saya pernah sampein dulu, Nabi makan sama Ali sama sahabat yang lain. Ya Ali emang sepupu, ya mantu, ya anak kecil juga zaman dia. Makan korma bareng. Ali iseng, tiap habis makan korma, bijinya digeser ke Rasul. Selesai makan, ngeledek Rasul. Banyak amat makannya, begitu. Kata Rasul, banyakan situ, makan bareng biji, gitu kan. Nggak ada bijinya, bersih. Kan bercanda, nggak garing-garing amat kali ya. Jadi Islam itu bercanda, tapi nggak perlu bohong. Ya, nggak perlu dusta, karena dusta iyaka wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Jauhkan oleh kalian dusta. Dusta membawa kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan pasti berujung pada neraka. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah. Disiapkan rumah istana di surga yang paling atas. Liman hassuna khalqah, buat orang yang membaguskan akhlaknya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau udah tahu nih ada tempat surga buat orang yang pernah tinggal di dunia, mudah-mudahan kita tergolong tuh. Amin. Jadi udah, setelah ini gak usah banyak berdebat. Akhirnya jangan kata tengah, pinggir aja gak bakal dapat kita urusannya. Ya kita pengen walaupun di pinggir, yang penting surga. Surga siapa yang gak mau tadi ya. Jangan kata pinggir, emperan juga boleh surga. Apalagi di neraka. Ya. Wan nari tariq. Neraka itu jalannya juga sama dari dunia. Jadi innamad dunya ilal jannah wan nari tariq. Dunia ini target utamanya jalan menuju surga. Wan nari tariq, dan kemungkinan neraka itu merupakan jalan yang sering dilewati. Karena yang disebut tariq cuma neraka, ini terjemahannya enggak pas. Yang punya buku ya, terjemahannya itu wan nari tariq, artinya neraka itulah yang sering dipilih jalannya. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwa. Karena yang namanya surga dikelilingi dengan yang kita nggak suka, dan yang namanya neraka dikelilingi dengan yang kita suka, syahwat. Akhirnya kita kalau mau ngomong surga kan ngomong tahajud, ngomong surga ngomong haji, ngomong surga ngomong sedekah, silaturahmi, kayaknya kurang oke banget. Tapi kalau ngomong neraka kan konser, ya, keliling mall, pesta hadiah, wah macam-macam yang asik-asik. Ini orang banyak terkecoh nih. Akhirnya dia cari asik di dunia, dia lupa dunia ini singkat, bukan selamanya, rugi. Nadamatul ayyam. Yang ada dia merasa menyesal di hari yang panjang di akhirat nanti. Wal layali muttajirul insan. Dan malam adalah tempat berjalannya manusia, berjualannya manusia. Maksudnya apa, Ustaz? Malam tempat berjualan. Iya, orang-orang soleh itu malam itu dijadikan media untuk mendapat pahala. Makanya jual beli. Di Quran jual beli ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum, dan seterusnya.
ulama mengatakan walayali muttajirul insan, dan malam yang kalian rasakan di dunia itu betul-betul muttajirul insan, tempat orang berdagang. Bukan berarti dagang wajib malam, bukan. Dagang yang dimaksud iman kepada Allah. Dagang yang dimaksud adalah betul-betul melakukan kebaikan yang disyariatkan. Tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, di malam tuh banyak pahala. Salah satu pahala malam hari itu yang semua orang merasakan pahalanya, tidur. Kenapa tidur dibilang pahala, Ustaz? Karena Allah yang mengatakan waja'alna lailan libasa, kujadikan malam untuk istirahat. Jadi ternyata Pak Bu, kalau kita menegakkan ayat ini, malam kita istirahat, pahala. Waja'alna naharon ma'asya, kujadikan siang untuk bekerja. Dan orang yang kerja siang, pahala. Kesian juga satpam tugas malam tadi. Atau yang lembur. Itu beda bab dah tuh ntar ya. Kenapa saya bilang beda? Karena kan rolling. Nanti ada bab yang namanya ar-ribab, menjaga di perbatasan. Ya, sahabat gantian jaga musuh tuh. Karena kalau malam nggak ada yang jaga, Ustaz, maling juga nyari kerja malam. Perlu ada yang jaga. Nanti makanya beda bahasan, cuma kita nggak bahas. Tapi yang mudah adalah kalau kita tidur malam itu pahala. Ya, kita tidur malam pahala. Jadi kalau orang nyari cepet amat mau pulang aja, nyari pahala gitu aja. Mau tidur namanya itu. Dan sunnah Bu, Pak, kalau tidur malam itu wudu, tidur dalam keadaan suci. Makanya jangan sampai batal tuh. Ya, kadang-kadang malam batal mulu. Ya, kompak dah mah, Pak. Ini jangan ada yang batal-batalan nih. Ya, kita pengen tidur dalam kondisi bersuci. Ini ngapain ini? Ini orang punya kebiasaan buruk kadang-kadang nih. Ya, akhirnya nggak tegak sunnah. Sunnah itu mendatangkan cintanya Allah loh. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta kata Allah. Sunnah wudu dulu. Iya, nyolek sih nggak apa-apa, asal jangan sampai batal gitu ya. Itu uhilla lakum lailata syiyam. Malam halal Pak, boleh. Cuma malam itu kan macam-macam Pak. Ada malam di awal, di tengah, di akhir. Nah sunnahnya itu tengah dan akhir. Biasakan kalau malam tidur bersuci, wudu dulu, witir dulu, ya, kemudian baca zikir, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Qul ya 4 kali, baca As-Sajadah 30 ayat, baca Al-Muluk 30 ayat, habis baca subuh kan. Banyak bener bacaannya. Ya enggak, kalau yang buat yang biasa mah enggak lama. Ya saya enggak bahas zikirnya lah, tapi sunnah bersuci. Nah, tidur tuh pahala. Ini Islam agama yang sempurna. Dari cara bangun sampai cara tidur diajarin. Orang mau tidur kan suruh baca dari semua itu sunnah. Sampai nanti suruh tiup tangannya, kemudian basuh ke semua badan. Ya sudah dibasuh, tidur miring kanan, meletakkan kedua tangan di bagian pipinya. Masya Allah. Ini Islam sampai segitunya. Makanya saya mah aneh kalau ada yang murtad, aneh saya mah bener. Apa yang dia mau banggain dari agama lain? Ini Islam agama sempurna. Itu ada ustadz juga murtad, ustadz itu betul-betul ya. Dia nggak paham manfaat ini Quran. Masya Allah, pahala. Ya. Dan kita bisa cari pahala malam dengan istirahat. Atau mungkin menambah double pahala. Bagaimana? Tidur sebentar, bangun malam. Ini beruntung nih. Kalau udah umur 40 ke sono udah gampang bangun nih. Orang kalau umur masih 30 ke bawah nih 8 jam merem bener-bener. Tapi kalau udah 40 ke sono kaget mulu, ada aja kejut-kejut. Kebelet pipis ada aja dah ya. Kami merasakan itu ya. Jadi kalau udah bangun malam jangan kangen sama bantal lagi, sholat. Karena hadis ayatnya mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, dari sebagian malam. Jadi ya sebagian malam saja,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun tahajud. Kita dibangunkan sama Allah ini nggak main-main. Harus tahu bahwa sesungguhnya Allah bangunkan kita untuk sebuah kebaikan. Artinya kita bangun malam ini karena Allah. Wan nasu niyam. Ketika orang pada tidur kita bangun. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kenapa Allah turun ke langit dunia? Karena Allah di atas langit dunia, betul. Dan akidah Allah di atas arsy. Soalnya di Indonesia ini lagi pemurtatan berjamaah ini nih. Gimana caranya akidah dirusak supaya orang Indonesia yakin Tuhan di mana-mana. Bukan Tuhan yang di mana-mana, ilmunya Allah yang tahu kamu di mana saja. Kalau Allahnya sih kita wajib beriman. Allah yang bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Sampai geleng pala saya dapat kiriman fatwa dari Aceh. Ulama di sana kompak berfatwa bahwa orang yang berkeyakinan Allah di atas arsy saja sesat. Negeri kita ini lagi diacak-acak akidahnya, ekonominya, semua-muanya, betul? Anak bangsa ini harus kompak nih. Jangan percaya sama sosmed. Makanya kalau ngelihat orang tuh bukan dari jumlah followersnya, karena followers sosmed itu komputer yang milih. Ukuran benar apa enggak bukan jumlah bilangan, Quran dan sunnahnya. Makanya Imam Malik bilang berkaitan sama Allah beristiwa di atas arsy. Kata Imam Malik apa? Al-imanu bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Kita beriman dengan ayat yang bilang Allah di atas arsy wajib. Berkaitan dengan kita nanti tanya bagaimana istiwanya, bid'ah. Dari dulu nggak ada yang nanya, udah nggak usah ditanya. Pokoknya kita kalau dapat kabar yang gaib, nggak usah banyak nanya. Allah janjikan sama 3, jadi kata Rasul dijamin ada istana di pinggir sorga. Nggak usah nanya ada tuh luasnya berapa meter, nggak usah begitu udah. Karena itu gaib. Udah pokoknya sorga mah udah nggak bakal ukuran dunia dah. Gentengnya pakai genteng apa? Nggak usah begitu dah ya. Pokoknya udah ada istana aja gitu. Dan terus kalau seandainya sering begitu kan jadi banyak istana gitu, soalnya penuh dong. Oh ya nggak begitu juga. Karena sorga ini makin diisi makin lega. Beda hal. Udah yang gaib jangan ditanyain. Ini lagi model nih ngomong-ngomongin yang gaib nih kita nih. Sampai yang belum terjadi udah yakin. Sampai tahu siapa yang bakal jadi presiden kan masalah. PD-nya super PD banget gitu ya. Padahal dalam Islam kuncinya satu, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar yang diangkat orang pintar. Tugas kita ini bukan berdebat masalah pemimpin, jadi rakyat yang pintar, rakyat yang cerdas. Udah, nggak usah saling hujat, saling maki, udah. Allah sudah tahu siapa yang bakal mimpin negeri ini. Dan itu takdir yang nggak main-main. Kalau kita merasa punya pemimpin yang nggak baik, yang dikritik bukan pemimpin, diri kita. Karena ayat mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak ngerubah satu kaum sebelum setiap orangnya mau merubah dirinya masing-masing. Betul, boleh kita menggalang dana, bantu Lombok, saudara kita di Lombok, wajib bantu itu. Tapi bukan cuma mikirin gimana cara menggalang dana, mikirin apa yang membuat Lombok kena gempa, itu lebih penting. Karena catatan sejarah dunia mengatakan bahwa Lombok ini tidak pernah ada kasus rawan gempa. Kok bisa ada gempa? Berarti ada ilmu kunnya Allah, kun fayakun ini. Kenapa terjadi gempa? Ternyata banyak kesyirikan. Dan di negeri kita ini tumpang tindih masalah. Aceh, Samudra Pasai itu ulama hebat semua loh. Banyak orang hebat dari sana. Kok bisa kena tsunami? Padahal nggak ada kasus tsunami seumur berdirinya bumi di Aceh. Masya Allah. Kok bisa? Iya, cari penyebabnya, bukan cuma nolongnya. Kalau bangsa Indonesia mah acungin jempol dua dah. Nggak nunggu keputusan pemerintah kalau masalah bantu saudara, betul? Pemerintah lambat, bilang ini bencana nasional. Sampai sekarang. Negeri kita, rakyatnya cepat, yuk bantu. Cuma kalau nggak ada solusi, ini nggak akan pernah selesai. Solusinya apa? Rasul mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum. Azab, bala, ujian ini
akan selesai kalau kalian kembali ke agama kalian. Agama yang mana? Yang dibawa Rasul, yang sahabat dakwakan, yang ulama sampaikan, yang kita pelajari sekarang. Ini dipahami oleh musuh-musuh Islam. Waduh, ini kalau orang Islam kembali ke Islam jadi kompak, jaya lagi nih. Mendingan kita bikin Islam baru aja pakai Nusantara, betul. Saya mah heran sama nih aki-aki, bener, heran saya. Emang berapa tahun lagi sih umurnya ini? Siapa tak? Japri aja. Kan kita nggak boleh nyebut nama olehnya. Masya Allah, orang Islam nggak boleh bener. Di Indonesia nggak boleh bener. Kebayang kalau kita nggak semangat, Pak. Makanya saya emang nggak percaya, Pak, kalau dibilang orang Islam ini di Indonesia ini begini-begini nggak. Saya, ya Allah, teman-teman bikers ini dari 0 km Aceh, Banda sampai Merauke, ketemu sama teman-teman begini. Ini saya di Pertamina Aceh saja begini ya, di Arun dan lain sebagainya. Ini kajian begini di kota-kotanya, dia dari mulai Aceh, Medan, Jambi, Riau, di Makalamnya sampai Bukit Tinggi, Padang, Palembang, sampai di Lampung, kita ke Kalimantan, Sulawesi, begini nih. Jumlah orang-orang yang nyunat tuh banyak, bohong. Kalau dibilang bahasa sosmed yang lebih banyak tuh yang berbeda, bohong. Ini sosmed bahaya betul-betul ini. Makanya sengaja kami sering reading untuk beberapa tempat, bertemu langsung. Saya yakin banget demi Allah, saya berani berkata 60% rakyat Indonesia ini sudah nyunah. Dan 5-10 tahun ke depan kita lihat Indonesia bakal berjaya. Kitanya harus yakin, harus optimis nih. Nggak usah ambil contoh-contoh negara lain, Turki apa, nggak usah. Saya kemarin bercanda di hotel transit ketika haji. 3 hari bareng orang Turki saya. Lah 3 hari lift jebol. Emosinya tingkat tinggi, Masya Allah. Saya bilang sama jamaah tuh, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya bener, pemimpin ini, kalau rakyatnya begini ngadepin lift aja bisa emosi, gimana ngadepin masalah? Jangan suka terkecoh. Takut ini musuh-musuh Islam ini mengiring orang Islam, taunya Islam itu Turki. Padahal di Turki ini sumber kesalahan banyak banget. Masya Allah, hancurnya Islam kan dari Turki kan? Yang membuka peluang kerusakan Islam Syiah, Turki. Bahkan kalau antum sudah ke Turki tahu kan, 95% masjidnya ada kuburan. Dan banyak masjid yang dikumandangkan azan nggak ada yang sholat, dan itu biasa. Bahkan masjid jadi museum. Padahal 95% itu negerinya Muslim. Yahudi 1%, 4% itu karakter Kristen, Ortodok, apa macam-macam itu. Kita jangan gampang terkecoh sama propaganda dunia. Indonesia ini negeri yang kalau sombong boleh, orang Indonesia paling layak sombong. Cuma sombong nggak boleh. Jadi jangan sombong. Ini negeri nggak butuh negara lain, Pak. Kita minyak kita punya, antum lebih paham lah. Tambang kita kan Masya Allah. Ya di bawah bumi, di atas bumi, no marmer no di Makassar. 3.500 tahun ke depan stoknya no. Ya termal kita di Kamojang coba kan, lebih dari 3.000 tahun ke depan itu. Belum yang di Lahendong dan beberapa titik lainnya. Masya Allah. Ini negeri subur banget. Apa yang nggak bisa numbuh di negeri kita? Saya pernah bilang, singkong tanam kebalik pun numbuh. Kemarin ada mitos di sebuah tempat, ada pohon besar, nggak berani ditebang, karena ada penunggunya katanya. Pohon apa? Pohon kapuk. Sama PU ditebang juga dah, karena pelebaran. Habis ditebang, dipotong-potong tuh batang, lupa dibuang. Di atas aspal kena hujan 2 minggu keluar daun. Orang lagi heran, wah ada penunggunya. Kagak, emang subur. Aspal nunggu daun di Indonesia. Kan di negeri kan betul-betul subur. Kita mau makan apa di sini ada yang bahan makanan pokoknya beras. Silakan no, lihat no di Kerawang no. Beras, enggak. Udah ambil Mikarta. Ntar dulu, Cilegon, Cianjur, beberapa tempat lainnya. Oh Masya Allah. Itu betul-betul kita bosan makan beras, kita bisa makan ketan. Bosan makan ketan, kita bisa makan gandum. Bosan gandum, kita bisa makan jagung. Jagung bosan, kita bisa makan sagu. Belum ubi, belum stella dan lain sebagainya. Lihat. Sampai kita makan nasi basi pun kita nggak makan, kita jemur di tampak, kita goreng jadi rengginang. Betul.
Bosan makan rengginang, pakein selai kacang jadi gipang. Betul ya? Ini negeri. Heran saya kalau ada yang kelaparan tuh heran gitu. Apa yang nggak bisa dimakan di negeri kita? Pokoknya patokannya burung gereja makan, kita makan dah. Ini negeri subur, kita nggak butuh. Kemarin Kalimantan kebakaran, se-Singapura batuk semua. Panik beli kayu di mana, betul? Ada yang nanya sama saya pegel sama bini saya, pegel kenapa Pak? Kalau nanya Ustadz masalah mahram umroh, pengen dianterin saya mulu. Boleh gak perempuan umroh nggak pakai mahram? Ustadz masih bilang nggak boleh tuh. Tuh Pak, tuh. Tapi kalau ke belanja ke Singapura kagak pakai mahram mulu. Saya bilang gini aja Pak, suruh pulang. Susah Tat, bakar hutan Kalimantan dia pulang nanti saya bilang. Ini negeri subur, gemah ropah lo jinawi, baldatun toibah, cuma belum robun gofur. Itu doang masalahnya. Gimana biar robun gofur? Gerakan masyarakat ini untuk merasakan bahwa kita ini Muslim Indonesia ini penyebab datangnya rahmat. Jadi bukan cuma mengkritisi saja, harus tahu ini gempa ini apa penyebabnya. Ini musibah kok tumpang tindih, badai tak pernah berlalu. Ada penyebabnya. Ternyata agama kita makin rusak. Ternyata kita krisis iman dan Islam. Kita dibikin bingung. Ini orang kirain ulama, bikin Islam baru pakai Nusantara. Kemarin lagi mau pulang Indonesia dari Madinah. Saya kan bawa jamaah bilang, Ustaz, kayaknya Raudhah nggak berpihak pada kita, Ustaz. Oh, Masya Allah, kenapa? Penuh. Saya jadi nggak bisa ke Raudhah. Ya saya kumpulin kan, kalau saya tuh kalau bawa jamaah, kajian harus rutin tiap hari, jadi ada dialog. Di kajian saya bilang, apa sih yang bikin kalian berebut untuk berdoa di Raudhah? Kan ada hadisnya, Tat. Iya, saya nggak bilang salah. Bahkan bagus berdoa di Raudhah kok. Ma baina baiti wa ma baina mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku Raudhah, taman sorga, karang karpet hijau. Iya. Itu orang berebut karena nanti Raudhah tuh bakal jadi potongan puzzle sorga. Hari kiamat bakal naik ke atas, betul. Orang banyak yang berdoa di situ, di mana bumi menjadi saksi, bumi Raudhah hijau, gitu ya. Tapi silakan Anda berdoa, cuma doa bukan tahiyatul Raudhah. Ini banyak orang tahiyatul Raudhah. Dulu Nabi kalau keluar rumah langsung Raudhah. Dia berdoa sambil jalan menuju mimbar. Dari mimbar dia ceramah, turun mimbar 12 meter Nabawi. Sholat di Nabawi 1000 kali lipat, bukan di Raudhah. Ada yang terkecoh orang. Makanya saya bilang, antum jangan sedih. Antum lewat saja ke makam Rasul sebelum itu Raudhah. Berdoa bebas di situ. Nggak usah berebut. Tapi kenapa kita nggak tahu kata Rasul? Antara azan dan iqomah. Azan dan iqomah itu mustajab doa. Nggak ada yang berebut. Nggak ada yang berebut. Kenapa ente nggak berebut? Nggak kedengeran, Zat. Dilarang karena jadi mic nggak boleh digedein, Tat. Ajan dilarang. Oh, Masya Allah, di negeri kita tuh ajib ya. Padahal Bilal naik ke atas Ka'bah biar kedengeran suaranya. Zaman Utsman dibikin menara biar lebih jauh suaranya. Zaman kita nggak usah bikin menara, buang dana, beli mic, toa, dilarang, Ustaz. Itu muskilah. Sampai-sampai banyak orang yang terlambat sholat. Orang ajan kedengeran aja, subuh telat bareng duha. Lah sekarang nggak kedengeran bareng johor, betul ya? Lebih siang lagi urusannya. Ini yang mau nanggung dosa siapa nih? Bahaya ya. Kebayang kalau kita kurang bagus agama ini, kita terwarnai. Mau nggak mau. Ya kayak orang masuk ke sebuah perusahaan, sistem kerjanya kan nggak islami. Dimana bubar jam 5, asar jam berapa? Jam 3 lewat. Kira-kira bisa nggak semua perusahaan bisa izin sholat asar? Ya, terjebak dalam sistem yang seperti ini. Kita pengen punya pemimpin yang memperhatikan ini. Karena ada hadis yang mengatakan, man taraka salatul asar habita ma sana'u. Orang yang meremehkan, meninggalkan sholat asar, musnah semua kebaikan dari pagi hingga sore. Perjuangkan tuh gimana caranya supaya asar bisa berjamaah.
Tapi kalau udah dikasih waktu jangan disia-siain. Izin 15 menit, blonjor setengah jam. Jangan. Zolim namanya ya. Akhirnya nanti resikonya fatal. Adzaqahallah libasal ju'wal khauf. Allah pakaikan pakaian keterbalikan, malah sengsara hidup kita nantinya. Ya. Harus kita paham ilmunya. Jadi walayali muttajirul insan. Malam itu merupakan tempat berjual belinya orang yang baik agamanya, manusia yang baik agamanya. Dia bangun malam, dia tidur, dia bangun malam, dia tahajud, atau kalau dia nggak tahajud karena lagi berhalangan, dia baca Quran. Karena Quran bilang, mana'tu nauma bil-lail wa syafi'ni fihi. Aku bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Quran bakal jadi pemberi syafaat di akhirat nanti ketika dia tidak tidur malam karena baca Quran. Wal ayyamus suq. Ayyam suq. Hari-hari ini seperti pasar. Apa yang bisa kamu gapai di pasar tersebut? Dan pasar bukan tempat tinggal, cuma buat beli kebutuhan. Dunia sama. Al ayyamus suq, harimu di atas dunia ini beker sudah diputar. Ini jam sudah berputar, nggak ada yang tahu kapan stopnya kecuali yang muter Allah. Lan tarjiyal ayyamul lati madat, harimu tidak akan pernah kembali. Kalau hari tidak kembali, jangan sok ini hidup nggak balik lagi. Berapa sih umur kita ke depan? Makanya saya bilang tadi yang melenceng sama agama, emang mau berapa lama lagi umurnya? Sittin wa sab'in. Umur umatku cuma 60-70. Saya sering bilang sama jamaah, saya hitung-hitung umur produktif ini tinggal 3 kali pemilu lagi paling ini. Ini kan 15 tahun ke depan, apa yang bisa kita perbuat coba? Apalagi yang udah nggak 15 tahun, ya. Umur Nabi kan 63. Dia udah lebih kan, udah 62 11 hari, 62 11 bulan. Ya jangan mantang lah kalau begitu deh ya. Karena kan tinggal sebulan lagi nih urusannya ya. Masih itu berdosa. Fatwanya nyelenehnya Masya Allah. Saya geleng pala benar-benar. Kita belajar sejarah zaman kita dulu IPS ya. Sejarah Indonesia itu. Itu lambang pahlawan itu. Foto-foto pahlawan. Ada Kiai Haji Agus Salim. Pakai jenggot ya. Kacamata sama kopiah. Ada Buya Hamka dengan sorbannya itu. Janggutnya. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai sorban, dibikin puter-puter di pala itu, ya, dengan janggutnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada janggutnya. Kemarin saya dikasih tahu foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari klimis. Ini saking ini orang nggak demen jenggot, sampai pendirinya dikelimisin, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita doain yuk, semoga dapat hidayah nih orang Insya Allah ya. Karena kalau dapat hidayah kan dia yang ngomong langsung pernah berbuat salah, jadi yang keblinger pada balik lagi dah. Kalau kita yang ngomong kan macam-macam urusannya ini. Ini banyak pemelencengan. Hati-hati, waktu bergulir masa berganti nggak kembali. Makanya kata Rasul, umurmu ini nggak lama, diberikan sekian banyak pahala yang ringan di lisan, berat di timbangan. Apa kata beliau? Man qala subhanallah wa bihamdihi gharisat lahu nakhlatun fil jannah. Orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, ringan enggak? Ringan. Nabi mengatakan gharisat lahu nakhlatun fil jannah. Akan ditanamkan untuknya sebatang pohon korma yang berbuah ranum. Karena korma yang betul-betul ranum, yang rutop, ini rutop ini musim nih, habis haji ini musim rutop. Buah yang paling awet ya korma. Kita makannya cuma Ramadan, nggak ada panen korma Ramadan. Terus korma kapan kita makan? Udah setahun tuh korma baru kita makan. Kalau korma rutop nih sekarang, makanya Nabi bilang, beliau kalau berbuka dengan rutop. Rutop itu korma gede, ada airnya. Makanya doanya zahabat dzama, telah hilang haus. Yang ngilangin haus apa? Air, korma yang berair. Jadi jangan ribut masalah buka puasa. Yang puasa Muharram nih, ntar berbuka ya dengan apa Ustaz? Rutop. Kalau nggak ada rutop, ya pokoknya cairan.
Membasahkan. Karena ada yang bilang saya sih korma, biar keras tapi korma. Ya apa korma? Ya nggak bisa, mendingan beli sari korma dah sekalian dah ya. Ini timingnya tepat, pas nih. Allah akan tanamkan sebuah pohon korma yang buahnya ranum. Masya Allah. Ya coba batang korma, korma sorga beda bro, beda sama korma kita di sini. Orang semua ngayal punya pohon korma di surga. Nah, umur yang pendek diberikan salah satu contoh ini. Subhanallah bihamdi dan banyak yang lain. Ya yang lain di hadapan kita ini bulan Muharram nih. Sayang kalau kita nggak puasa Muharram loh. Nggak apa-apa ya nggak puasa ya nggak apa-apa. Lawang sunnah. Nabi bilang kalau umurku sampai tahun depan 9-10. Cuma nggak nyampe tahun depan. Bukan berarti nggak ada hukum. Jadi syariat karena perkataan Nabi itu fatwa. Sama dengan haji tamattu, beliau hajinya ifrad, bawa binatang, tapi beliau bilang haji tamattu itu lebih baik. Silakan. Boleh. Yang nggak bisa ya tanggal 9-10 ya 10-11. Ini kias pendapat ulama. Tujuannya apa? Khaliful Yahud wan Nasara. Tapi yang nggak juga bisa gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak dapat pahalanya. Pahalanya lumayan. Dihapus dosa setahun yang lalu kan. Masya Allah. Gimana cara dapat pahala sementara kita nggak puasa? Ini Muharram, bulan Allah. Orang yang kasih makan orang yang berpuasa berpahala sebanyak orang yang berpuasa. Ini bulan Muharram, jangan ngomong puasa aja. Ada amal soleh, baca Quran yang banyak, pahalanya dilipat gandakan. Ini bulan Muharram, orang laki ziarah, temuin orang tua kita yang masih hidup, yang udah mati ziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Silaturahmi, iya, tahabu, cari orang-orang soleh yang bakal berbuka, bisa diberikan sembako, dia makan makanan yang kita kasih, pahala puasa dia, pahala kita. Cerdas. Ibadah tepat, ini bulan Muharram. Makanya jangan sia-siakan umur kita. Wallahu a'lam. Insyaallah manfaat yang disampaikan atau terikat dengan waktu. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Naam. Iya. Gimana? Yang apa itu? Aywa, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Saya katakan tadi bahwa perdebatan itu bukan jidal. Ayat itu jidal. Kita ngelihat orang salah, ingetin Pak, salah tadi Pak. Oh salah dari mana? Ada ayatnya gini-gini, hadisnya gini-gini, itu jidal. Tapi kalau berdebat ini memperdebatkan sesuatu yang seharusnya nggak diperdebatkan, apalagi sampai membongkar-bongkar aib di depan umum. Itu beda dengan jidal di ayat tersebut, ya. Jadi kalau jidal boleh. Nih, ada yang bilang Islam Nusantara, ya kita jidal. Siapapun dia salah. Yang larang ajan pakai mic salah, tapi nggak usah ribut. Endingnya saling mendoakan. Ya semoga Allah kasih hidayah lah insyaallah ya. Karena selama berdirinya negeri ini nggak ada yang pernah ngelarang ajan, masya Allah ya. Ini terjadi 2018, ajib gak? Ajib. Mungkin dia khilaf ya. Semoga Allah kasih hidayah insyaallah. Itu jidal gitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Fadli. Ibu ada silakan. Khalas, maaf soal. Taib insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nanti akan datang kita akan bahas tentang hal baru nanti insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Jangan bosan untuk saling mendoakan di antara kita. Hilangkan perbedaan khilaf di antara kita. Fikih sudah dibukukan, akidah disatukan. Ya doakan diri kita, keluarga kita, doakan bangsa ini, doakan teman-teman kita, saudara kita di Lombok. Doakan bangsa ini semoga diberikan pemimpin yang saleh, yang bisa memimpin bangsa ini kepada gerbang surga insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.